Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Kitab Sulamut Taufik, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sulam at-Taufik atau Sulamut Taufik adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim al-Alawi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Kitab ini selesai ditulis pada awal bulan Rajab tahun 1241 Hijriah. Kitab ini berisi pembahasan penting tentang pokok ajaran Islam yang terdiri dari akidah, fikih, dan akhlak. Pembahasan dalam kitab ini meliputi ilmu tauhid, tata cara bersuci, salat, zakat, puasa, haji, muamalat, penyucian jiwa, hingga penjelasan tentang berbagai jenis maksiat. Sulamut Taufik banyak dipelajari di berbagai pesantren di Indonesia dan menjadi salah satu kitab yang sangat penting bagi pemula dalam mempelajari agama Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penulis kitab ini adalah Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim al-Alawi. Beliau lahir pada tahun 1191 Hijriah di kota Tarim, Yaman. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam lingkungan yang religius dan dikenal sebagai seorang yang zuhud dan wara. Dalam perjalanan mencari ilmu, beliau menuntut ilmu ke kota Makkah dan kota Madinah. Beliau berguru kepada banyak ulama terkenal pada masanya seperti Aqil bin Umar bin Aqil bin Yahya, Umar bin Abdurrasul Atar, Ahmad bin Alwi, dan lain-lain. Selain menulis kitab Sulamut Taufik, beliau juga menulis kitab lain yang berjudul Miftahul Irab dalam bidang ilmu tata bahasa Arab atau Nahwu. Beliau wafat pada malam Kamis tanggal 17 bulan Rabiul Tsani tahun 1272 Hijriah dan dimakamkan di kota Tarim. Kepergiannya diiringi oleh banyak orang dari berbagai daerah yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kitab ini ditulis di wilayah Hadramaut yang terletak di Yaman. Kota Tarim, tempat lahir dan wafatnya penulis, merupakan salah satu pusat keilmuan Islam yang terkenal di dunia. Kitab ini kemudian menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kitab ini dipelajari secara mendalam di pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penulis memulai penulisan kitab ini dan menyelesaikannya pada awal bulan Rajab tahun 1241 Hijriah. Beliau wafat pada malam Kamis tanggal 17 bulan Rabiul Tsani tahun 1272 Hijriah. Hingga kini, kitab ini tetap dipelajari oleh para santri dan umat Islam yang ingin memahami dasar-dasar agama secara menyeluruh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi penulis dalam menyusun kitab ini adalah agar kitab tersebut menjadi sarana yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Beliau juga berharap kitab ini dapat membantu para pembaca untuk menyukai amalan-amalan sunnah dan memahami ibadah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kitab ini ditulis dengan bahasa yang ringkas tetapi penuh manfaat, sehingga memudahkan pembaca yang masih pemula dalam mempelajari ajaran Islam. Tujuan utama dari kitab ini adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang akidah, hukum-hukum Islam, dan akhlak yang baik agar umat Islam dapat menjalankan kewajiban agama dengan benar dan ikhlas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kitab ini disusun dengan urutan pembahasan yang sistematis. Bagian pertama membahas tentang akidah, dimulai dari penjelasan tentang dua kalimat syahadat, sifat-sifat Allah yang wajib diketahui, iman kepada para nabi dan rasul, malaikat, hari kiamat, surga, neraka, serta hal-hal yang bersifat gaib seperti takdir dan dosa. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai perbuatan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Setelah pembahasan akidah, kitab ini melanjutkan ke bagian fikih yang mencakup tata cara bersuci, salat, puasa, zakat, haji, dan muamalat seperti jual beli, pernikahan, serta nafkah yang wajib diberikan. Bagian terakhir membahas tentang akhlak yang berfokus pada penyucian jiwa serta penjelasan tentang berbagai jenis maksiat yang dilakukan oleh hati, lisan, mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya, serta penjelasan tentang pentingnya tobat. Kitab Sulamut Taufik memiliki nama lengkap Sulamut Taufik ila mahabbatillah alat tahqiq mukhtasar fima yajibu ala kulli muslimin ayalamahu min usulidin wa furu'ih yang artinya tangga pertolongan menuju cinta Allah yang hakiki, sebuah ringkasan materi yang wajib diketahui setiap muslim berupa pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Kitab ini diawali dengan pujian kepada Allah dan ucapan salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian penulis memberikan mukadimah yang menyatakan bahwa kitab ini kecil dari segi ukuran, tetapi mengandung banyak manfaat. Di Indonesia, kitab ini banyak dipelajari di pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional.
Kitab ini dianggap sebagai salah satu panduan penting bagi pemula dalam mempelajari ajaran Islam karena penyajiannya yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Sulamut Taufik juga memiliki beberapa kitab penjelasan atau syarah, salah satunya adalah Mirkatus Sudit Tasydik karya Nawawi Al-Bantani yang sangat populer di kalangan santri Indonesia. Ada pula kitab penjelasan lain berjudul Kasur Rahik karya Solih bin Matar bin Bakiran Bamabat. Seorang ulama besar bernama Umar bin Hafiz pernah memberikan komentar mengenai kitab ini yang dimuat dalam kitab Kasur Rahik. Beliau menyebut bahwa Sulamut Taufik adalah salah satu karya yang paling bermanfaat karena memuat inti ajaran Islam dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari banyaknya pembaca yang merasa mendapatkan pencerahan dan dorongan untuk semakin mencintai agama Islam setelah mempelajari kitab ini. Dari sudut pandang pendidikan agama, kitab ini memberikan kontribusi besar dalam menjaga ajaran Islam agar tetap murni. Pembahasan akidah di dalam kitab ini sangat penting untuk membentengi keyakinan umat Islam dari pemahaman yang menyimpang. Bagian fikih membantu pembaca memahami tata cara ibadah yang benar, sementara bagian akhlak memberikan pedoman dalam menjaga perilaku sehari-hari agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Kitab ini juga menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan umat Islam, terutama bagi mereka yang masih awam. Dengan bahasa yang sederhana dan isi yang ringkas, kitab ini menjadi jembatan awal bagi siapa saja yang ingin mendalami agama Islam. Sulamut Taufik sangat bermanfaat karena menggabungkan 3 unsur penting dalam ajaran Islam yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Kitab ini mudah dipahami oleh pemula, sehingga cocok sebagai bahan ajar di pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Penyajiannya yang sistematis membuat pembaca dapat mempelajari agama secara bertahap dan mendalam. Kitab ini ringkas sehingga beberapa pembahasan tidak terlalu mendalam. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pembaca yang membutuhkan penjelasan lebih luas. Oleh karena itu, pembaca seringkali memerlukan kitab penjelasan atau syarah agar dapat memahami isi kitab ini secara menyeluruh. Abdullah bin Husain bin Tahir merupakan seorang ulama yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan Islam. Keunggulan beliau adalah kemampuannya menyusun kitab yang sederhana namun syarat manfaat. Namun, akan lebih baik jika kitab ini dilengkapi dengan penjelasan yang lebih detail agar pembaca dari berbagai latar belakang dapat memahaminya tanpa memerlukan kitab tambahan. Para pengajar juga diharapkan dapat memberikan bimbingan yang tepat dalam mempelajari kitab ini sehingga pemahaman para santri menjadi lebih mendalam. Dari kisah penulisan dan penyebaran kitab Sulamut Taufik, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil. Pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Kedua, kesederhanaan dalam penyampaian tidak mengurangi nilai suatu ilmu, justru membuatnya lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Ketiga, upaya untuk menjaga ajaran agama yang murni harus dilakukan secara terus-menerus agar tidak tergerus oleh pemahaman yang salah. Keempat, semangat untuk terus belajar dan mengajarkan ilmu adalah warisan berharga yang harus diteruskan oleh setiap generasi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, tidur. Tidur, tidur. Ayo kita tidur.